Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Filsafat Ilmu Pengetahuan akan mereview 3 film. Yang pertama dari Pikai, yang kedua ada 3 Idiots, dan yang ketiga ada The Inceptions. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Regina Indah Nuraini, yang kedua ada Widyandini, yang ketiga ada Rizka Dwi Damayanti, dan yang keempat ada Lintang Maula Rofi, dan saya Nur Azaksyam selaku moderator. Baik, untuk review pertama akan dimulai dari Regina Indah Nuraini yang akan membawakan video Pikai. Jadi film pertama yang akan kami review itu film Pikai. Film Pikai ini film Bollywood, di mana film ini tuh banyak nilai-nilai agama yang terkandung. Selain nilai-nilai agama juga banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Film Pikai ini sendiri menceritakan tentang seorang alien yang turun ke bumi, entah dia punya tujuan apa, tapi setelah dia turun ke bumi itu dia nggak tahu bahasa yang dipakai manusia yang ada di bumi serta tingkah laku manusia. Dan sialnya kalung yang dia pakai di leher dia sebagai penghubung dia ke pesawat UFO dia itu dicuri sama penjual pasar gelap yang kemudian dijual ke seorang biksu. Kemudian dia berupaya mencari kalung tersebut. Dia mengikuti berbagai macam cara, seperti mengikuti, aku lupa deh guys. Jadi dia ini upaya pertama yang dilakukan untuk menemukan kalung remote control dia itu adalah belajar tentang bahasa-bahasa yang dipakai manusia di bumi, dengan cara dia megang tangan wanita itu selama 6 jam, kalau nggak salah saya ingat, selama 6 jam dia transfer ilmu dan bahasa dari wanita tersebut. Setelah bahasa tersebut dia transfer ke diri dia sendiri, dia akhirnya nanya ke orang-orang, tahu nggak remote controlku ini dalam bentuk kalung ada di mana? Tapi semua orang yang dia tanyai itu selalu bilang, aku nggak tahu remote controlmu di mana, coba aja kamu tanya ke Tuhan. Karena itu akhirnya dia cari siapa sih sosok Tuhan itu, dan akhirnya dia berkonklusi bahwa Tuhan itu punya banyak nama, punya banyak wujud. Dan dia itu belum nemuin Tuhan yang paling benar buat dia, karena setelah dia mengikuti tata cara beribadah semua agama, dia masih belum ketemu kalungnya. Itu aja sih review dari saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk review mengenai film dari Pikai, di mana Pikai ini menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada dua. Yang pertama, Tuhan itu diciptakan oleh manusia ataupun Tuhan yang menciptakan manusia. Di mana Tuhan yang menciptakan manusia ini wujudnya menyerupai manusia, dan Tuhan yang menciptakan manusia itu ya kita nggak tahu sosoknya sampai sekarang seperti apa. Selain itu film ini juga dikritik karena para pemuka agama, mereka tuh menggunakan agama dan Tuhan itu sebagai alat bisnis untuk konsep wrong number ini. Selain itu juga film ini sebenarnya mengajarkan kita untuk memahami kembali diri kita sendiri, kemudian ajaran-ajaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kelak ke depannya kita ini nggak tersesat sama ajaran yang kita tempuh itu. Mungkin itu saja review dari film Pikai. Untuk film selanjutnya, yaitu 3 Idiots, akan disampaikan oleh teman kami, Widyandini. Waktu dan tempat. Jadi saya akan mereview film 3 Idiots. Jadi film ini tuh bercerita tentang kisah persahabatan 3 orang mahasiswa. Namanya Farhan, Raju, dan Rancho, yang kuliah di Imperial College of Engineering, universitas terbaik di India yang menghasilkan para insinyur hebat yang akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Profesor Virus adalah kepala dari universitas ini. Dia menjalankan universitas ini sangat
berpendidikan kokoh. Bahkan setiap tahun tuh diadakan pemotretan seluruh mahasiswanya, dan tempat duduknya itu tuh diatur berdasarkan ranking. Jadi ranking terbaik bakal duduk di depan dan yang terburuk bakal ada di barisan belakang. Bahkan dia juga nggak segan buat mempermalukan siswa yang bodoh dengan memintanya maju ke depan dan menjelek-jelekannya di depan kelas. Nah, 3 sekawan ini tuh nilainya tuh sangat-sangat beda. Jadi Ranco itu jadi juara pertama, sedangkan Farhan sama Raju nih sama-sama siswa yang paling bodoh. Farhan tuh punya passion di bidang fotografi alam. Raju tuh berasal dari keluarga yang bisa dibilang miskin, dan hal ini tuh bikin dia tuh takut bahwa dirinya tuh bakal gagal. Jadi dia tuh cuma bergantung pada jimat tanpa ada kerja keras buat mencapai keberhasilan studinya. Jadi film ini tuh punya inti, ikuti dan tekuni passion untuk kehidupan yang berbahagia. Pesan ini tuh disampaikan sama Farhan. Terus Raju tuh juga berpesan kalau lampaui belenggu ketakutan akan kegagalan seperti yang ia alami. Pesan ini tuh disampaikan dalam waktu yang cepat dan bergaya komedi. Jadi film itu sangat bisa dinikmati dan sekaligus memberikan pencerahan. Hal penting yang bisa diambil dari film ini tuh bahwa kecerdasan tuh bukan tentang bagaimana bisa menghafal isi buku terus kita bisa menjawab di lembaga jawaban ujian. Kecerdasan juga bukan soal nilai yang tinggi dan menjadi juara di universitas. Kita juga harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar, bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi juga manusia yang mempunyai rasa simpati dan dapat berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Terus, film ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh nggak perlu benci bahkan ke orang yang udah menghina kita. Terus, film ini tuh sebenarnya benar-benar bisa mengaduk emosi yang nonton. Dari bingung, ketawa, sampai nangis bisa terjadi kalau misalnya kalian nonton ini secara mendalam. Jadi film ini tuh sangat disarankan kalau misalnya kalian tuh butuh film yang gak hanya menghibur, tapi ada pelajaran kehidupan sosialnya juga. Gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Widyani. Untuk film selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Rizka Dwi Damayanti. Waktu keempat saya persilahkan. Jadi saya di sini bersama Mola ingin mereview film The Inception. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang pencuri profesional yang mampu mencuri rahasia-rahasia terdalam sekalipun melalui pikiran bawah sadar korbannya atau di tengah keadaan sedang bermimpi, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio sebagai Domkop. Film ini ceritanya si Domkop ini mendapatkan tawaran dari Saito untuk menanamkan ide pada saingan bisnis Saito yaitu Robert Fischer, dan mau tidak mau demi menyelamatkan orang-orang yang dicintai oleh Domkop, akhirnya ia pun menerima tawaran ini bersama rekan-rekannya. Misi ini merupakan tantangan untuk si Domkop sekaligus misi yang berbahaya karena yang diminta oleh Saito adalah insepsi atau penanaman ide, bukan seperti yang biasa dilakukan si Kop yaitu mencuri ide. Film ini tuh mind blowing gitu karena belum ada kayak film yang menelusuri mimpinya berkali-kali. Jadi film ini tuh menggambarkan kayak dunia dalam dunia. Jadi alias berpetualang di dalam mimpi. Kan kita hidup tuh di dunia, terus kita kalau misalnya tidur kadang mimpi gitu kan. Tapi di dalam mimpinya tuh pasti ada mimpi lagi, ada mimpi lagi. Jadi mimpinya itu berkali-kali gitu. Makanya di sini dikatakan kayak belum ada film yang menelusuri mimpi di dalam mimpi. Lalu di film ini tuh memang gimana ya, penampilannya tuh nggak membuat orang tuh sadar kalau misalnya itu tuh ada di dunia mimpi. Terus kadang tuh juga ada di dunia nyata. Jadi di awal-awal ceritanya nanti kita tuh kayak dibikin bingung gitu. Kayak seolah-olah ini mimpi apa bukan, ini dunia nyata apa bukan gitu. Penjelasan gimana bisa mengetahui mimpi atau itu nyata itu juga dijelaskan sih di film itu. Jadi
kayak kita tuh diajak buat mengetahui penjelasannya gimana mengarungi mimpinya itu. Makanya dari ini kan agak rumit ya, kita kayak penasaran gitu yang mana yang mimpi, yang mana yang bukan. Tapi di sini kita kayak dikasih tahu itu lewat dialog kalau ini mimpi atau bukannya. Jadi di situ kita kayak nggak bosenin karena bikin penasaran itu. Seluruh aspek yang hadir dalam film ini juga sudah hampir sempurna, mulai dari visual effect, sinematografi, sound effect, scoring musik, dan para pemainnya sudah tidak diragukan lagi aktingnya. Dengan deretan cast yang memiliki track record menang atau masuk nominasi dari Oscar dan Golden Globe, sudah bisa ditebak hasilnya akan seperti apa. Selain yang udah dijelasin sama Rizka tadi, yang menarik juga dari film ini tuh dia segi filosofisnya tuh dapet gitu. Jadi film Inception ini buat kita mikir berulang-ulang mengenai konsepnya film ini. Yang mana nyata, yang mana yang mimpi. Jadi kayak siapa yang bisa membuktikan sih yang mana di dunia mimpi, yang mana di dunia nyata dari program film ini. Kadang juga tapi di setiap part itu ada yang levelnya tuh realita gitu, valid. Walaupun film ini sangat banyak teori-teori misterinya, tapi humor tetap ditemukan di film ini. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi cukup berhasil untuk mencairkan ketegangan otak. Terus selain itu tuh kan film ini tuh agak rumit ya, jadi nontonnya tuh kayak butuh konsentrasi yang tinggi. Kalau sedikit aja partnya ada yang kelewat, kepahamannya dari film ini tuh agak, bahasanya tuh agak buyar gitu. Bahkan kadang detail sekecil apapun dari film ini tuh berarti gitu buat keseluruhan pemahaman dari film ini. Jadi film ini tuh kalau menurut Malaya menarik, terus buat melatih konsentrasi biar kita bisa mengetahui yang mana yang benar dari konsep film ini. Terus juga bagus, rekomendasi untuk buat ditonton buat pengetahuan filsafat sama pengetahuan konsentrasi kita. Udah itu aja review dari film The Inception. Baik, terima kasih Lintang Maula dan juga Rizka Dwi Damayanti. Saya dapat menyimpulkan bahwa ketiga film ini punya kesamaan yang bisa dilihat dari segi ambisinya masing-masing, di mana dari Pikai sendiri punya ambisi bahwa dia harus menemukan Tuhannya itu seperti apa sebenarnya, kebenarannya seperti apa. Kemudian dari film Tiga Idiots yang punya ambisi juga dari tiga pemerannya yang tiap-tiapnya itu punya passion dan harus bisa mencapai hal tersebut sesuai dengan passion yang dia miliki. Kemudian dari film The Inception juga yang punya ambisi yang ingin menjalankan misinya untuk bisa mengajak orang lain untuk terjun dalam mimpinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai ketiga review film tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa nonton filmnya dan juga baca sinopsis dari film ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.